Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilta Fajausa dengan NIM 23111110048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang time management. Yang pertama, kita harus tahu mengapa waktu begitu penting. Yang pertama, karena waktu adalah sumber daya utama. Waktu adalah salah satu sumber daya terpenting dalam proyek. Alasan yang kedua, ada dampak keterlambatan yang signifikan. Keterlambatan dapat berdampak negatif pada biaya, kualitas, bahkan kepuasan klien. Dan alasan yang ketiga, tujuan utama. Manajemen waktu proyek memastikan seluruh aktivitas selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berikutnya ada definisi dan tujuan project time management. Time management sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan project dapat diselesaikan tepat waktu melalui perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian waktu. Tujuannya yaitu mengatur jadwal agar project selesai sesuai rencana, meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya, mengantisipasi potensi keterlambatan, dan menjadi dasar pengendalian project secara keseluruhan. 6. Proses utama manajemen waktu. Yang pertama, plan schedule management, define activities, lalu ada sequence activities, estimate duration, develop schedule, dan control schedule. Kita akan melihat rincian dari 6 ini. Yang pertama, fase 1 dan 2, yaitu fase perencanaan dan identifikasi. Plan schedule management, menentukan metode dan alat, misalnya Gantt chart atau Microsoft Project, yang akan digunakan untuk mengelola jadwal proyek. Hasilnya adalah schedule management plan. Dua, define activities, mengidentifikasi semua aktivitas spesifik yang diperlukan. Sering menggunakan work breakdown structure atau WBS untuk memastikan tidak ada aktivitas yang terlewat. Fase 3 dan 4 yaitu fase urutan dan estimasi waktu. Ada sequence activities di mana kita akan menentukan urutan logis antara aktivitas project menggunakan network diagram. Contoh aktivitas B harus menunggu A selesai. Lalu ada estimate activity duration, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas metode yang umum digunakan. Misalnya ada expert judgment, yaitu pendapat ahli, analogous estimating, proyek serupa, dan juga three point estimating, optimis, realistis, dan pesimis. Fase berikutnya adalah pengembangan dan pengendalian jadwal. Setelah melewati 4 fase tersebut, ada develop schedule, menggabungkan semua input, aktivitas, urutan durasi, dan sumber daya untuk menghasilkan timeline project yang realistik. Alat bantunya berupa Gantt chart atau CPM. Dan terakhir ada control schedule, memantau kemajuan terhadap jadwal, mengidentifikasi keterlambatan, dan melakukan penyesuaian menggunakan alat seperti Earned Value Management. Alur proses praktis dari manajemen waktu adalah yang pertama, tentukan aktivitas, identifikasi semua tugas yang harus diselesaikan. Lalu kita akan menyusun urutan, tetapkan ketergantungan logis antar tugas. Perkirakan durasi, tentukan estimasi waktu untuk setiap aktivitas. Setelah itu buat jadwal lengkap di mana kompilasi menjadi jadwal proyek yang utuh dan terakhir ada kontrol dan evaluasi. Kita harus selalu memantau kemajuan dan lakukan penyesuaian rutin. Selanjutnya ada contoh penerapan nyata dari proyek aplikasi mobile dari time management. Yang pertama ada tahapan analisis kebutuhan memerlukan durasi 1 minggu. Lalu ada desain UI dan UX 2 minggu, pengembangan sistem 3 minggu, pengujian 1 minggu, dan rilis aplikasi. Nah, ini merupakan contoh penerapan nyata dari bagaimana manajemen waktu itu diterapkan dengan tepat. Ada tahapan dan juga durasinya. Dan terakhir ada kesimpulan dan alat bantu. Apa aja alat bantu dari manajemen proyek, yaitu ada Microsoft Project, Trello, Notion, dan juga Gantt chart tools untuk filter dan pelacakan. Kunci keberhasilan dari manajemen waktu adalah kedisiplinan dalam mengikuti proses dan evaluasi rutin adalah kunci untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal. Lalu ada manfaat terakhir. Manajemen waktu membantu tim bekerja lebih efisien dan memastikan proyek mencapai tujuan tepat waktu. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.